Habis gitu idealnya begitu kita kalau mau bikin usaha, habis gitu, begitu kita buka, orang tuh udah ngantri-ngantri, itu idealnya gitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak sedang berbisnis sendirian. Di luar sana tuh banyak sekali pebisnis-pebisnis, yang bergerak di bidang yang sejenis, itu udah tahunan bahkan puluhan tahun lebih dulu dari kita, dan mereka juga sedang berjuang untuk berebut pasar di antara mereka, apalagi ketambahan kita gitu masuk ke dalamnya. Nah, bagaimana strategi untuk memilih usaha yang kalau kita masuk di dalamnya itu pasti, usaha kita tumbuh terus, terus habis gitu tidak cuma sekedar tumbuh tapi kita juga bisa leading dalam, tempo yang sangat cepat gitu ya. Jadi yang paling penting kalau bikin usaha adalah kenali dulu kan gitu ya, kenali dulu, pasar yang akan kita masuki, terus bagaimana kita bisa membuatnya berkembang secepatnya, terus bagaimana membuat, bisnis yang kita mulai itu, bisa tidak cuma sekedar tumbuh, tapi dia bisa leading, dia bisa menjadi pemimpin di pasarnya. Nah, untuk itu sebenarnya caranya mudah, kita hanya perlu menggunakan 3 cara saja, 3 step sebenarnya, aku sebutnya 3 step. Jadi step yang pertama itu adalah membangun pilar-pilar pemasukan bagi usaha tersebut secepatnya. Terus yang kedua, kalau pilar-pilar yang kita, bangun sudah berhasil, yang berikutnya adalah bagaimana membuat pilar-pilar tersebut itu, bisa memiliki keunggulan kompetitif yang bisa bersaing dengan, para kompetitor yang sudah ada. Nah, kalau pilar-pilar ini, sudah semakin banyak, terus mereka juga punya keunggulan kompetitif untuk, terus bergerak, tumbuh, bersaing. Nah, bagaimana membuat masing-masing pilar yang sudah punya keunggulan kompetitif ini, itu bisa tumbuh dengan sangat luar biasanya secara otomatis. Nah, itu yang paling penting. Jadi 3 hal ini, bangun pilar-pilar, pemasukan sebanyak mungkin, terus habis gitu buat masing-masing pilar-pilar pemasukan tersebut mempunyai competitive advantage atau keunggulan bersaing. Terus setelah itu bagaimana kita bisa membuat masing-masing pilar, yang sudah punya keunggulan kompetitif ini bisa tumbuh secara otomatis. Nah, pertumbuhan semua bisnis itu selalu mengandalkan pilar-pilar, yang dibentuk oleh satu produk yang disukai oleh pasar dalam jumlah besar. Kedua, pelanggan yang terus tumbuh dan tumbuh terhadap produk yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan kita masuk di dalam industri, restoran nih misalkan, makanan apa yang paling banyak disukai oleh pasar dan bagaimana membuat masing-masing makanan itu punya pelanggan tetap, punya orang-orang yang, istilahnya passionate untuk mengejar, item-item itu, makanan-makanan itu, menu-menu itu, kalau bisa sampai ngantri-ngantri gitu ya. Nah, itu ada strateginya. Strateginya pertama ya satu, begitu kita sudah menemukan, produk-produk apa yang dibutuhkan oleh pasar dalam jumlah besar, artinya produk yang, sudah memiliki pasar yang sangat mature, sangat siap. Terus habis gitu, bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya dan unggul secepatnya gitu ya, dan unggul secepatnya. Terus bagaimana kita bisa membangun keunggulan kompetitifnya, biasanya aku, initiate dengan keunggulan kompetitif itu gampang membangunnya. Kita hanya perlu menginitiate-nya dengan, better 5P. Jadi better product, better price, better place, better promotion, sama better people. Ini yang paling penting. Better product, kalau kita masuk dalam persaingan, maka produk kita harus lebih unggul daripada produk-produk pesaing. Baik itu pesaing bisnis ataupun pesaing dari produk sejenis. Jadi kalau misalkan aku masuk ke pizza, ke bisnis pizza, bagaimana caranya pizzaku jauh lebih bagus daripada pizza kompetitor. Kalau aku masuk di dalam bisnis misalkan coffee shop, bagaimana, coffee shopku setiap coffee yang ditawarkan itu jauh lebih bagus daripada coffee-coffee yang ada, milik kompetitor. Itu baru better produknya. Nah, setelah itu ada juga, setelah kita punya produk yang lebih bagus dari kompetitor, kita juga harus punya produk yang harganya juga lebih kompetitif. Nah, ini masuk ke dalam, better price. Jadi harganya lebih kompetitif. Buat apa produknya bagus tapi harganya tidak masuk akal. Jadi produk yang bagus dan harga yang sangat masuk akal untuk bisa mendapatkannya.
Nah, kalau kita sudah punya produk bagus, produk yang harganya juga masuk akal, tempatnya juga harus bagus, packagingnya harus bagus, kemasannya harus bagus. Buat apa kita punya menu makanan yang sangat luar biasa enak, harganya juga sangat terjangkau, tapi tempatnya tidak nyaman gitu kan. Nah, keunggulan kompetitif di sektor tempat, packaging dan segala macamnya ini sangat penting juga. Nah, tapi buat apa juga kita punya produk bagus, harganya bagus, terus packagingnya bagus, tempatnya bagus, tapi hanya kita aja yang tahu, hanya teman-teman kita aja yang tahu. Itu makanya kita perlu berpromosi, publik harus tahu. Nah, promosinya karena kita juga tidak sedang sendirian. Kalau kita lihat di banyak media itu yang namanya promosi itu kita dibanjiri oleh ribuan promo gitu ya, ribuan promo. Maka promosi kita pun juga harus better. Jadi better promotion. Kalau di tempat lain hanya sekedar menawarkan, oh ini saya punya menu baru dan segala macam. Kenapa kita tidak menawarkan, oh saya punya menu baru, tapi kalau Anda mau datang di hari ini, itu kita ada special discount, atau kita ada special offer, atau kita ada special bonus kan gitu kan. Itu penawaran yang lebih bagus, jadi better promotion. Ini better yang keempat. Ada yang terakhir, yang paling penting di antara itu adalah better people. Jadi kalau produk udah bagus, harga sudah bagus, place-nya udah bagus, terus habis gitu promonya sudah sangat luar biasa, orang tertarik dan ngantri-ngantri, itu begitu masuk ke dalam tempat usaha kita, ternyata orang-orang kita melayaninya tidak bagus, ya udah bubar semuanya. Itu makanya yang paling penting adalah kunci dari better 4P tadi itu yang terakhir. Jadi better people. Jadi bagaimana orang-orang kita melayani semua customer-customer kita itu lebih baik dari para staff maupun orang-orang yang menjadi kompetitor kita dalam melayani pelanggan. Karena apa? Ini paling penting. Produk bagus, pelayanannya jelek, tetap ininya jelek. Nah, sekali ini kita bisa mendapatkan kepuasan ya, pelanggan puas. Karena apa? Sudah produknya bagus, harganya bagus, tempatnya bagus, promosinya luar biasa. Begitu datang mereka mendapatkan bahkan lebih dari yang mereka bayangkan. Itu sangat tidak mungkin kalau mereka tidak menjadi pelanggan tetap kita. Nah, ini yang menjadi tujuan, goal dari membangun competitive advantage di Better 5P. Better product, better price, better place, better promotion, dan better people. Jadi membangun keunggulan kompetitif. Membangun keunggulan kompetitif sangat mutlak. Kenapa? Karena kalau tidak, pasar tidak punya alasan untuk memilih membeli dari kita. Nah, ini kan istilahnya baru step yang kedua. Step yang ketiganya apa? Bagaimana masing-masing produk yang dibutuhkan yang sudah punya banyak pelanggan ini itu dan sudah punya keunggulan kompetitif yang sudah dibangun dengan susah payah dengan Better 5P itu bisa tumbuh dengan sangat luar biasanya secara otomatis. Nah, itu kita harus melakukan satu step terakhir yang kita biasa sebut dengan 5 cycles marketing. Jadi 5 siklus kegiatan marketing kalau dijalankan, maka pertumbuhan jumlah pelanggannya tidak cuma 1, 2, 3, 4, tapi dia bisa eksponensial. Nah, siklus pertama itu kita kenal dengan dapatkan pembeli baru dengan cara apapun. Nah, mendapatkan pembeli baru dengan cara apapun ini termasuk juga beriklan ya, termasuk beriklan, berpromosi, kasih potongan diskon, kasih ada bonus, ada voucher dan segala macam. Ini termasuk salah satu cara apapun. Jadi bukan dengan cara yang lain-lain, tapi cara apapun tuh apapun yang istilahnya elok untuk dilakukan. Nah, kalau orang sudah tertarik untuk datang ke tempat kita dengan apapun cara kita tadi, berikutnya adalah kesempatan kita untuk membuat mereka sangat puas. Nah, begitu mereka datang ke tempat kita, the best time to sell when the visitor or the buyer come to our store. Jadi saat yang paling bagus untuk menjual itu saat para pembeli datang ke toko kita. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita bisa memuaskan mereka dengan Better 5P yang kita bangun tadi, jadi 5 keunggulan bersaing yang kita bangun tadi, maka tidak mungkin kalau mereka tidak menjadi pelanggan kita. Mereka sangat puas, mereka mendapatkan lebih dari apa yang kita harapkan. Nah,
Kalau mereka sudah sangat puas, mereka akan jadi pelanggan. Jadi siklus yang kedua, jadikan pembeli baru yang baru pertama kali datang ke tempat kita tadi merasa sangat puas sehingga mereka akan menjadi pelanggan kita dengan cara apapun. Ini siklus yang kedua dari 5 siklus marketing itu. Nah, kalau mereka sudah jadi pelanggan kita, maka tugas kita berikutnya adalah apa? Bagaimana membuat orang-orang yang sudah berlangganan ke tempat kita ini itu bisa datang ke tempat kita lebih sering lagi dengan cara apapun. Nah, salah satunya pemberian voucher. Pemberian voucher itu untuk apa? Untuk menjadwal kedatangan mereka secara terprogram. Jadi begitu mereka mendapatkan voucher, oh silakan datang kembali tanggal ini dan segala macam untuk menukarkan voucher yang Bapak atau Ibu terima gitu ya. Itu mereka akan datang lagi karena apa? Mereka nggak mau vouchernya hangus kan gitu kan. Itu kenapa kalau kita di departemen store tuh, ya silakan Ibu ini ada voucher, ini silakan Bapak ini ada voucher. Nah, itu sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk membuat pelanggan yang sudah punya experience, sudah punya pengalaman, terpuaskan di tempat kita waktu mereka bertransaksi dengan kita, itu bisa kembali lagi dengan apa? Karena mereka takut hangus ini. Nah, pada saat mereka datang lagi, kan nggak mungkin hanya sekedar menukarkan atau mencairkan vouchernya. Tapi mereka juga pasti akan membeli yang lainnya lagi. Karena pada saat itu kita bisa melakukan kuncian yang keempat, yaitu siklus yang keempat. Bagaimana membuat mereka pada saat setiap kali mereka datang, itu akan membeli dari kita lebih banyak lagi dengan cara apapun. Termasuk apa? Begitu mereka bayar di kasir dan segala macam, Bapak ini ada promo, tapi khusus hari ini saja. Untuk belanja sekian, ini sayang loh kalau nggak di ini dan segala macam. Ini ada additionalnya lagi. Tadinya orang mau belanja cuma 300.000 bisa 500.000 loh dengan itu. Tadinya orang belanja 1 juta, tiba-tiba karena banyak special offer seperti ini bisa belanjanya 1,5 juta. Jadi ini adalah siklus yang keempatnya. Nah, siklus kelima itu yang paling sangat luar biasa adalah kalau kita bisa membangun keunggulan kompetitif di Better 5P tadi, itu adalah dapatkan referral dari mereka, dari para pelanggan itu dengan cara apapun. Referral itu adalah omongan baik tentang usaha kita. Kalau orang terpuaskan dengan usaha kita, satu orang yang puas minimal itu cerita kepada 10 orang. Sementara kalau orang yang boleh dibilang kecewa dengan pelayanan kita, mereka akan menghalau 30-50 orang untuk tidak mendatangi tempat usaha kita. Dan ini yang paling berbahaya. Nah, referral ini sangat kuat. Referral ini sangat kuat, bahkan di beberapa penelitian itu menunjukkan kalau iklan termahal yang kita bisa bayar sekalipun itu hanya bisa increasing jumlah pelanggan kita dalam satu satuan waktu itu hanya 5%. Sementara referral itu 48%-nya itu dari teman-teman. Kalau ditanya di Riano, Ibu kenapa belanja di sini dan segala macam? Oh, teman-teman saya bilang kalau ini barangnya bagus, ininya bagus dan segala macam. Jadi referral, teman lebih dipercaya. Kalau kita berhasil melayani customer kita dengan bagus, itu biasanya mereka akan membawa 10 orang untuk masuk ke dalam bisnis kita. Tapi kalau tidak, mereka akan menghalau 30 atau 50 orang. Kebayang nggak kalau misalkan kita beri iklan, habis itu mereka cerita, wah itu memang bagus produknya dan segala macam. Sehingga orang tadinya ngeliat iklan kita nggak percaya menjadi lebih percaya lagi. Kenapa? Karena bicara referral. Referral tidak punya, istilahnya tidak punya keterikatan profesional dengan kita. Beda kalau dengan iklan. Kalau iklan kan kita yang ngomong, oh, ini barangnya bagus loh, ini hanya bagus loh. Tapi kalau referral yang ngomong orang lain yang tidak punya, istilahnya tidak punya pamrih dengan kita. Nah, itu kenapa lebih kuat. Nah, sekarang bayangkan gini, kalau satu orang masuk di siklus yang pertama, terpuaskan, terus mereka belanja lebih banyak dan segala macamnya, habis gitu dia akan bawa 10 orang kan. Artinya dia masuk ke dalam siklus pertama tadi. Masuk lagi, muter lagi pada siklus pertama. Satu orang puas bawa 10, 10 orang puas bawa 100, 100 orang puas bawa 1000. Jadi automatically ini akan jalan membesar dengan sendirinya. Tapi kalau tidak puas, akan menghalau lebih banyak lagi. Ini yang paling penting. Nah, 5 siklus marketing ini banyak tidak dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan secara terprogram. Mereka menjalankannya parsial. Ada yang sibuk beriklan dan segala macam. Begitu sampai di sini pelayanannya nggak bagus. Ya, begitu sampai di tempat usaha mereka pelayanannya nggak bagus. Ini yang banyak sering terjadi.
Ada juga orang-orang yang menanyakan ada rahasia apa lagi di balik 5 siklus marketing ini? Ada. 5 siklus marketing ini kalau kita bisa jalankan dengan bagus, ada satu bonus ya, satu istilahnya ini baru lagi, itu yang disebut dengan geometrical marketing. Jadi the magical geometrical marketing effect. Jadi kalau siklus kedua, siklus ketiga, siklus keempat ini bisa tumbuh 10% saja, maka revenue penjualan kita itu bisa naik menjadi 33,1 sekian persen. Kalau siklus yang kedua, siklus yang kedua, 3 dan 4 itu bisa naik 20%, maka revenue penjualan kita itu naiknya 72,8%. Kalau ini naik 30%, jadi di tiga siklus itu bisa naik 30%, maka kenaikan penjualannya sekitar 137, sekian persen. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini banyak yang tidak istilahnya tidak disadari oleh banyak perusahaan. Nah, inilah yang aku sebut dengan marketing roadmap. Jadi peta kegiatan marketing yang harus dijalankan oleh semua usaha untuk membuat mereka bisa istilahnya bisa tumbuh secepatnya secara otomatis. Nah, mungkin ada banyak yang nanya, gimana mungkin Pak pertumbuhannya 10%, bisa dapat 33,1, pertumbuhannya ini 20% bisa dapat 72, sekian persen gitu ya. Itu karena berlaku hukum apa? Hukum geometri, hukum geometrical gitu ya. Jadi kalau kita panjang kali lebar kali tinggi itu kalau masing-masing variabel naik 10%, itu volumenya juga akan naik. 33,1%. Ini kalau 20%, maka kenaikannya menjadi sekitar 72,8% sekian. Nah, ini bonusnya yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Jadi kalau kita punya usaha dan segala macam, jalankan 3 step ini, bisa dijamin 100% dia akan tumbuh dengan sangat luar biasa.